Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Sadam. Welcome to the Sadam Podcast, Smart and Inspiring. Bersama saya Dwi Aryani Lestari, hari ini merupakan podcast perdana kita, di mana kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Di sini ada Bapak Sabto Riyadi, selaku Kasih-Dikdas dan PKLK, Suku Dinas Jakarta Timur 2. Terus di sini ada Ibu Nur Aini, selaku Kepala SMP Negeri 126 Jakarta. Nah, sebelum kita masuk ke topik nih, boleh dong Ibu dan Bapak sapa-sapa dulu nih sobat kita yang sedang menonton. Oke. Halo anak-anakku yang hebat dari SMP 126 Jakarta. Saya merasa bangga dan bahagia berada di tengah-tengah kalian semua. Dan lebih keren lagi didampingi oleh Kepala Sekolah SMP 126 yang keren luar biasa. Amin. Iya, anak-anakku, Sobat Sadam, apa kabarnya? Kita sudah berada di hari ke-9 bulan Ramadan. Gimana puasa ya? Masih tetap berjalan dengan baik? Alhamdulillah, Ibu senang sekali kita bisa memasuki podcast perdana Sadam bersama OSIS SMP Negeri 126 Jakarta. Oke, hari ini kita mau berbincang-bincang nih tentang peran generasi Z dalam mencapai kesuksesan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, coba apa sih generasi Z itu? Mungkin akan disampaikan oleh Ibu Nur Aini. Oke, yang Ibu tahu ya, untuk Sobat Sadam, generasi Z itu berasal dari teori generasi yang dikemukakan oleh Bloom, Cardington, dan Sugar Marshall yang menyatakan bahwa generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1995 sampai tahun 2007. Ada lagi juga yang menyatakan bahwa generasi Z adalah generasi yang lahir, 2009. Generasi Z adalah generasi yang lahir dari tahun 1997 sampai tahun 2012. Nah, anak-anak Sobat Sadam ini kan rata-rata lahir antara tahun 2007 sampai 2009. Berarti termasuk bagian dari generasi Z. Oke, kita nih termasuk dari generasi Z ya teman-teman semua. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar yang harus generasi Z hadapi? Oke, sebelum Ibu masuk kepada tantangan, ada beberapa ciri dari generasi Z. Generasi Z adalah generasi digital, karena pada saat tahun-tahun tersebut terjadi perkembangan internet dan komputer, sehingga masyarakat sudah masuk pada era digital. Lalu yang kedua, generasi Z itu memiliki kecenderungan menyukai pergaulan dengan berbagai kalangan melalui jejaring sosial. Anak-anak zaman sekarang kan pasti tahu yang namanya WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, Telegram, dan sebagainya. Lalu ciri yang ketiga dari generasi Z ini yang mungkin kita sama-sama bisa lihat bahwa mereka adalah anak-anak yang jauh lebih mandiri. Ya, kemudian generasi ini adalah generasi yang sangat memahami perbedaan kultur yang ada, karena memang sudah masuk pada era globalisasi. Tetapi ada satu sisi yang mungkin agak sedikit kurang kita nyaman dalam generasi Z ini, bahwa ada kecenderungan anak-anak generasi Z kurang menyukai komunikasi secara verbal dengan orang-orang sekelilingnya. Ya, sekarang berarti terkait tadi dengan globalisasi, tantangan terbesar daripada generasi Z adalah globalisasi itu sendiri. Karena apa? Pada saat kita masuk pada era globalisasi, kita akan bersaing dengan seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Berarti kita bertarung pada lapangan kerja, pada mata pencaharian, pada berbagai persaingan ekonomi dengan seluruh dunia, tidak hanya pada satu kawasan tertentu. Dan yang kedua ini yang mungkin menjadi keprihatinan buat kita semua adalah berkurangnya nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kerjasama, saling menghargai, dan sebagainya. Jadi itu buat Ibu yang menjadi tantangan utama dari generasi Z. Generasi Z sendiri tadi tantangannya adalah merupakan globalisasi itu sendiri. Kunci untuk menghadapinya. Kuncinya? Ya pastinya itu basicnya kalau Ibu ya secara pribadi ya, basicnya dari pembentukan karakter saat di keluarga. Karena itu yang utama ya. Nah, jadi seketika akhirnya mereka tampil ke dalam masyarakat dengan pembentukan karakter yang sudah terbentuk dalam keluarga, mereka akan siap menghadapi globalisasi itu. Itu dia tadi teman-teman. Kemudian lanjut Bapak Sabto, mungkin apa nih di era perkembangan teknologi saat ini, mungkin pemanfaatan yang bisa dilakukan oleh generasi Z khususnya di SMP Negeri 126 Jakarta. Ya, terima kasih. Terkait dengan teknologi yang bisa digunakan di generasi Z, khususnya anak-anakku di SMP Negeri 126 Jakarta,
teknologi kita itu jauh lebih cepat daripada dunia pendidikan. Jadi artinya pendidikan baru 2 langkah, teknologi sudah 1000 langkah ke depan. Artinya pendidikan pun tidak akan mengejar teknologi sampai kapanpun. Artinya kita memang harus terus bekerja, terus mengejar, karena kalau dia udah pasti tertinggal, bergerak saja tertinggal. Oleh karena itu kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus terus mengejar teknologi dan memanfaatkan teknologi itu. Nah, salah satu teknologi yang masih kerap melekat di masyarakat tentunya smartphone ataupun handphone ataupun gadget lah bahasa Indonesianya itu adalah perangkat yang memang senantiasa melekat di dalam kehidupan kita. Barangkali kalau saya berangkat kerja, ketinggalan dompet, nanti aja gampang gitu. Nggak pakai dompet pun nggak ada masalah. Tapi kalau ketika ketinggalan handphone, itu rasanya ketinggalan segala-galanya. Nah, bagi anak-anak tentunya teknologi ini menjadi 2 buah mata pisau yang saling tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Di sisi lain itu bermanfaat, tapi di sisi lain juga banyak hal-hal yang kurang pas atau hal yang negatif yang selalu menawarkan kepada anak-anakku semua. Jadi di handphone itulah kita juga ditawarkan yang positif, ditawarkan juga hal yang negatif. Oleh karena itu tadi saya sepakat dengan Ibu Kepala Sekolah, pembentukan karakter mulai dari keluarga. Keluarga itu tidak hanya di rumah, keluarga itu termasuk kita di SMP 126, itu pun kita satu keluarga. Seperti Bapak dan Ibu guru kalian adalah orang tua kita juga. Bapak Ibu pesuruh pun itu orang tua kita. Jadi kita juga sedang membangun karakter, sama-sama membangun karakter, tentunya didampingi oleh Bapak dan Ibu, tentu karakter-karakter yang baik, apalagi dengan adanya profil pelajar Pancasila, tentu karakter itulah yang sedang kita kembangkan. Jadi pemanfaatan teknologi disesuaikan dengan kondisi, dan mari kita ambil yang positif dan yang baiknya. Karena ditawarkan juga yang negatifnya tadi, sehingga kita harus pinter-pinter memilih dan memilah mana yang tepat untuk penggunaan aplikasi dalam teknologi tersebut. Gitu, anakku Dwi Aryani. Oke, baik, itu dia tadi pemanfaatan perkembangan teknologi di dalam generasi ini. Kemudian pasti di antara kita mau dong Pak sukses. Kita sebagai generasi ini mau sukses, tapi tadi yang Bapak bilang perkembangan teknologi sudah jauh ke depan, sehingga kita harus mengejar. Nah, menurut Bapak nih, kunci meraih kesuksesan Gen Z, khususnya untuk anak-anak. Baik, anak-anakku semua, untuk kunci meraih sukses, banyak sekali buku-buku yang mengatakan rahasia sukses, kunci-kunci rahasia sukses itu banyak sekali. Namun kesuksesan menurut versi saya adalah bagaimana kita punya niat nawaitu yang baik untuk menjadi sukses. Karena sukses itu adalah sebuah kepastian. Seperti halnya kalau saya ilustrasikan, saya mengutip dari Salim Asegaf. Kesuksesan itu ibarat saya menjatuhkan sebuah pensil atau bolpen ini. Kalau saya katakan jatuh, maka dia akan jatuh. Kalau saya katakan mau jatuhkan satu kali, dia jatuh 1 kali. Mau saya jatuhkan 2 kali, pasti akan jatuh. Semuanya kata jatuhnya, saya bilang itu jatuhnya adalah sebuah kepastian. Jadi sukses adalah seperti kita menjatuhkan sebuah pensil. Namun ketika kita ingin menjatuhkan, maka harus ada hal yang kita lakukan, yaitu action. Yaitu bagaimana mungkin kita tidak menjatuhkan bolpen ini kalau kita tidak melepaskannya. Oleh karena itu, kata kuncinya untuk bisa action adalah selain meyakinkan bahwa kesuksesan ada sebuah kepastian, satu lagi adalah kita harus melakukan sebuah action, sebuah tindakan. Jadi harus ada langkah-langkah kecil, karena langkah-langkah kecil itulah yang membuat nanti langkahnya menjadi sebuah langkah yang besar. Jadi anak-anakku semua, lakukan impian kamu, cita-cita kamu, your dream, harus bangun dan wujudkan action, berbuat apa yang kamu mau. Karena saya melihat generasi Z ini, kalau boleh dikatakan memiliki golden age, usia keemasan yang luar biasa. Jadi kalau mau tinggal ngomong doang. Jadi misalnya suatu ketika saya ngeliat anak-anakku pengen banget main gitar. Maka ketika dia ngomong sama temennya dengan bahasa gaulnya, gue pengen lu bisa main gitar,
maka temennya akan menjawab, ah, gampang, lo lihat aja di YouTube, Iya. gitu. Atau kalau coba deh, sini gua ajarin sebentar, maka dengan nggak tahu dari mana, mujid dari mana, itu anak itu dengan sangat cepet bisa main gitar. Jadi dengan lihat temennya, ngeliat YouTube, maka dengan kemampuan yang golden age tadi, kalian diberikan talent yang luar biasa, cepet banget bisa main gitarnya. Mungkin jangan-jangan saya tebak nih di area ini juga begitu. Ketika belum diajarin naik sepeda motor, dia ngeliat bapaknya atau ibunya naik motor kayak begitu, oh gitu ya, cuma ngeliat doang. Bapak ibunya lagi tidur, kuncinya diambil, tiba-tiba tahu-tahu nggak ada ngajarin, udah ngacir tuh di area ini. Jadi bisa saja generasi Z itu dengan hanya melihat, mendengar itu langsung dia positif, langsung dia bagus, langsung dia keren. Nah itulah kehebatan, salah satu kehebatan generasi Z yang punya keinginan yang kuat, maka langsung dia bisa diimplementasikan. Apalagi dengan adanya teknologi tadi, mempercepat, nggak usah kursus, tahu-tahu bisa sendiri. Nah anak-anakku semua, jadi itulah kehebatannya. Jadi kalau kamu mau bisa sesuatu tinggal ngomong doang. Ah saya pengen bisa bahasa Inggris. Maka yang paling penting adalah dari omongan tadi. Ah saya pengen bisa sesuatu. Bagaimana mungkin kalau kamu pengen sukses tapi kamu tidak berucap, tidak berikrar, tidak punya keinginan gitu. Mungkin sebagai contoh anak Pak Sabto sendiri. Anak Pak Sabto sekarang suatu ketika di kelas SMA di 48. Jadi suatu ketika saya diajak, Pak, ikut anterin aku dong, kemana? Ke Bandung. Ngapain ke Bandung? Enggak, aku mau ngeliat Universitas Pajajaran. Kemudian ya udah Papa antar. Maka saya antar anak saya ke mana? Ke Pajajaran. Sampai sana cuma foto-foto doang, cigrik gitu. Kemudian langsung dia cetak, disimpan di buku atau gimana? Akhirnya dia bilang, itu nanti kampusku nanti. Gitu. Jadi dia udah punya cita-cita, udah punya keinginan. Nah, ketika orang punya cita-cita, punya keinginan, itulah adalah doanya. Dan Tuhan mendengar itu. Jadi, setelah mendengar doa itu, kamu jangan lupa tadi, actionnya tadi. Kamu usaha, apapun yang kamu lakukan untuk mencapai usaha itu, untuk mencapai cita-cita kamu lakukan usaha semaksimal mungkin. Dan ternyata, alhamdulillah, ternyata anak saya juga kuliahnya di Universitas Pajajaran. Seperti yang foto yang dia ambil pada saat itu. Itu deh, jadi satu niat yang baik dan akan terbuka jalan yang lebar. Dan satu lagi berbuat dan berbuat. Gitu. Itu dia tadi dari Pak Sakto, itu jangan hanya berucap ya, tapi actionnya juga harus ada gitu ya Pak. Itu tadi dari Pak Sakto. Kalau dari Ibu gimana? Jadi kesuksesan itu seperti tadi Pak Sabto katakan, kalau menurut versi Ibu ya, itu diawali dari mimpi. Ya, karena setiap kita harus punya mimpi. Saat Ibu masih mengajar dulu, Ibu sering sekali menayangkan satu video yang Ibu dapat tentang seorang anak yang menuliskan 100 mimpinya. Dan mimpi itu di list ya. Dan dia memperjalankan hidupnya sesuai dengan mimpi-mimpi tersebut. Dan sebagian besar dari 100 mimpi itu akhirnya terpenuhi ya. Dan memang di sini, tetapi mimpi tidak hanya sekedar mimpi, mimpi pun harus dilandasi dengan niat dan action tadi, ya. Ada langkah-langkah yang harus dipenuhi, dan ketika mengejar mimpi, jangan kita berpikir mimpi itu harus ya datang dengan begitu mudahnya. Pasti ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Makanya kita harus menikmati mimpi tersebut dalam prosesnya. Jadi kita harus memiliki kehidupan yang sesuai dengan mimpi kita dan menikmati, karena yang namanya tantangan. Jadi memang kesuksesan itu dimulai dari mimpi ya, karena yang namanya hidup itu harus punya mimpi. Jadi kalau dulu Ibu saat Ibu mengajar, Ibu punya satu film tentang seorang anak muda yang punya 100 mimpi, dan itu Ibu tayangkan ke anak-anak agar anak-anak juga punya mimpi sebanyak itu dan bisa memenuhi mimpi-mimpi tersebut. Dan memang dalam tayangan tersebut anak tersebut mampu memenuhi mimpi-mimpi yang jumlahnya hampir 100, step by step. Tentunya dalam memenuhi mimpi-mimpi itu ada perjuangan yang harus kita lewati ya. Yang namanya hidup itu kumpulan masalah. Jadi yang ketika kita berani hidup berarti berani menghadapi masalah. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, ada 3 kuncinya: kita hadapi, kita lewati, dan kita nikmati prosesnya, seperti itu. Dan tadi tentunya semua itu dengan tindakan. Ya, hampir sama pada dasarnya dengan Pak Sabto ya. Sehati kita. Iya. Oke, itu dari Bu Nur, yaitu kita harus punya mimpi juga ya, tapi tidak dipikiri harus ada ucapan dan perbuatan tentunya.
Oke, tadi itu motivasi untuk kita semua. Kemudian bagaimana nih harapan Bapak dan Ibu khususnya untuk peserta didik yang notabene generasi Z untuk khususnya 126 ya. SMP Negeri 126 Jakarta. Ibu Harapannya? apa? Oh. Oke. Ya, anak-anakku semua, saya harus mengingatkan kepada anak-anakku semua, kalian adalah anak-anak kami juga. Jadi kalian selama berada di SMP 126, ini kalian adalah, kami ingin ngomong bahwa kalian bukan anak-anak gratisan. Semua barang yang dibeli di sekolah dibeli dengan uang, dibeli dengan materi, diadakan dengan uang. Jadi kalian tidak gratis berada di sekolah, tapi kami menyebutnya kalian adalah anak-anak beasiswa kami. Jadi anak-anak yang diberi beasiswa artinya anak-anak pilihan, anak-anak yang luar biasa yang bisa masuk ke khusus ke 126. Masih banyak ribuan orang yang belum berkesempatan bisa sekolah di SMP 126. Oleh karena itu menurut saya kalian beruntung banget, bahagia banget. Nah, tinggal tunjukkan rasa syukur dan terima kasih kamu menjadi anak-anak SMP 126 yang hebat, ya. Kemudian kalian adalah mengapa diberi beasiswa? Kami memberi beasiswa itu tentu ada harapan. Jadi udah dibeli yang belum punya ongkos kita beri KJP juga, ya. Kegiatan-kegiatan di sini semua ditanggung oleh sekolah dan pemerintah. Jadi kami punya harapan. Harapannya kalian juga harus balas dong pemberian kami. Nah, balasan yang paling indah dan paling kami tunggu adalah kesuksesan kalian tadi. Kalau kalian sudah sukses, kalian nanti sebentar lagi akan menggantikan saya, menggantikan Bu Nur Aini, menggantikan kita semua. Pak Ahmad juga akan digantikan oleh anak-anak kita semua. Dan tidak terasa, tidak lama kalianlah yang akan memimpin kami, ya. Jadi itulah harapan kami, biar kalian bisa jagain Jakarta, jagain Monas kita. Karena kalian adalah anak-anak beasiswa kami. Gitu, jangan lupa bersyukur, berterima kasih pada sekolah, ucapkan tunjukkan terima kasih kamu kepada Bapak Ibu guru dengan cara menyayangi mereka. Karena mereka adalah orang tua kalian juga. Dan setelah kalian pergi dari SMP 126, lulus dari SMP 126, jangan katakan saya mantan atau bekas murid SMP 126, karena kami menganggap kalian adalah anak-anak SMP 126 selamanya, seumur hidup, sampai kamu mati. Ingat, sampai kamu mati, kalian adalah alma mater SMP 126 selamanya. Biarkan kami yang menjaga terus alma mater kalian di sekolah. Tugas kalian adalah jagalah alma mater SMP 126 di luar sana. Tunjukkan pada orang, tunjukkan ini loh, aku lulus dari SMP 126. Sekarang sudah sekolah di sini, sukses di sana, ya, berhasil di sana dan menjaga nama baik keluarga besar SMP Negeri 126 Jakarta. Oke, Gitu. itu tadi harapan Pak Sabto dan tentunya pemerintah dan sekolah untuk kita semua untuk membalas dengan prestasi kita dan kesuksesan kita di masa depan. Nah, itu dia tadi penghujung acara kita. Sebentar, kalau ada Ibu boleh nambahkan harapan Ibu buat anak-anak 126? Bi? Oke. Sobat Muda Sadam, Ibu di sini ya, tentunya kalian mengetahui keseharian Ibu di sini. Ada terkadang Ibu melakukan tindakan tegas, terkadang juga ya agak rusuh dan sebagainya. Tetapi Ibu merasa bangga membersamai kalian. Merupakan suatu kebahagiaan buat Ibu membersamai kalian di SMP Negeri 126 Jakarta. Harapan kami sebagai orang tua di sekolah tentunya proses 126 akan memberikan imbas terbaik buat diri kalian untuk kedepannya, terutama dalam pembentukan karakter. Dan tentunya kami ingin mendengar cerita-cerita indah kalian tentang perjalanan kalian meraih cita-cita sesuai dengan tadi mimpi dan passion yang kalian miliki. Satu saat insya Allah anak-anakku, kita bertemu lagi 10 tahun, 15 tahun yang akan datang kalau kita sama-sama panjang umur dengan cerita menarik kalian tentang perjuangan kalian meraih mimpi kalian. Terima kasih. Dan jangan lupa kami tunggu lagi 10 tahun atau 15 tahun atau kapanpun, pasti kalian balik lagi ke 126. Syukur-syukur datang minta legalisir ya, Ibu kepala sekolah, Bapak kepala sekolah yang nanti pada saatnya mungkin mau minta legalisir, saya mau ikut PNS, mau ikut seleksi jadi pilot, seleksi masuk TNI, jadi apalah, pokoknya yang baik-baik ya, kita tunggu. Itulah saya bilang, kalian adalah murid kami, murid SMP 126 selamanya.
Itu tadi harapan yang dipaparkan oleh Bapak Sabto dan Ibu Nuraini untuk supaya kita selalu bersyukur di sekolah negeri, dan tentunya untuk membalas dengan kesuksesan. Oke teman-teman, itu dia tadi perbincangan kita hari ini. Sudah cukup, Bapak? Oh, Ibu mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Santo Iya, yang terima berkenan kasih. hadir sebagai Kasudikdas dan PKLN, merupakan suatu kebanggaan buat kami Pak Sabto bisa hadir dalam podcast perdana kami. Oke, sukses juga selalu buat Bu Nuraini memimpin SMP 126 dan terus dinamika organisasi terus bergerak, tapi yang jelas jejak-jejak kebaikan atau jejak-jejak yang Ibu tanamkan di sini Amin. tidak akan pernah hilang Amin. dan menjadi catatan buat di alam sana. Amin. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas, mungkin bahasanya kurang Dari kita berdua ya Pak ya. dari kita berdua nih, karena maklum kita bukan artis podcast. Oke, anak-anakku Sadam, luar biasa. Salam buat keluarga, Bapak dan Ibu, Ayah Bunda kalian semua. Kita harus satu keluarga besar antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Kita satu keluarga yang solid membangun generasi Z besok menjadi generasi yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Bapak Sabto dan Ibu Nur. Terima kasih Dwi. Teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Hai.